Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Komariah Link dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan saya Kokom Komariah. Hari ini kita kembali akan berbincang tentang mustika budi menuju kesempurnaan hidup. Hari ini kita akan bicara tentang bijaksana. Bijaksana itu perbuatan yang mulia. Bijaksana itu harus kita aplikasikan dalam keseharian. Bijaksana itu harus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Baqarah 269 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata, dia memberikan kebijaksanaan, mayyasha'u, kepada siapa yang dikehendakinya, wa mayyu'tal hikmata, barang siapa diberi kebijaksanaan, faqad, sesungguhnya, utia, dia telah khairan katsiran, mendapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadakkaru, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa, kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Nah, Allah di sini mengatakan bahwa Allah memberikan kebijaksanaan kepada yang dikehendaki. Artinya tidak semua orang akan mendapatkan kebijaksanaan. Apabila ada yang mendapatkan kebijaksanaan, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan tidak ada yang bisa ngambil pelajaran, katanya, kecuali orang-orang yang berakal. Jadi artinya kebijaksanaan itu Allah berikan kepada yang dikehendaki, kepada siapa yang diinginkan. Tentu saja kebijaksanaan pun bisa diusahakan, kebijaksanaan bisa dilakukan, terutama oleh kita atau juga para pemimpin-pemimpin kita. Carilah solusi, carilah penyelesaian berbagai masalah dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak berat sebelah, dengan cara-cara kira-kira bisa ke sana baik, ke sini baik, dan ke masyarakat pun menjadi baik. Sampai sering saya mendengar dulu, baru saya mengatakan, kalau ada sesuatu jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, jangan dengan pikiran yang sempit, coba usahakan. Laukna benang, cairna herang. Kata-kata ini terngiang di saya. Artinya laukna herang itu airnya, ikannya tetap terbawa, tetapi airnya jernih. Lauknya lauknya benang, cairna herang. Ikannya terambil, tetapi airnya tetap jernih. Artinya masalah selesai, tapi tidak menyakitkan semua orang, tidak membuatkan kegaduhan, tidak membuat hal yang tidak diinginkan. Nah, begitu pemimpin ketika menemukan masalah, jangan sampai ketika ada suatu hal karena salah mengambil keputusan, karena tidak bijaksana, akhirnya malah bukan kebaikan yang diterima, tetapi malah keburukan. Sehingga kalau ada apa-apa, terima dengan akal pikiran, resapi, hayati, baru kita ambil keputusan yang tepat. Nah, mengambil keputusan yang tepat itu tidak semua orang bisa. Tentulah orang-orang tertentu yang berpikiran maju ke depan, orang yang memang punya kemampuan untuk menelaah sesuatu. Nah, contoh kejadian ini terjadi ketika umat Islam sudah begitu rindu, kangen, ingin ke Mekah.
ketika mereka hijrah ke Madinah, harta mereka, kekayaan mereka, saudara mereka tinggalkan di Mekah. Mereka berjuang di Madinah. Kemudian ketika ada perintah haji, mereka rindu, mereka kangen ingin kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Berangkatlah rombongan semua menuju Mekah. Di perjalanan Rasulullah memerintahkan, wahai Utsman, kamu lihat dulu situasi di sana, bagaimana keadaan, apakah aman, apakah kita akan bisa melanjutkan perjalanan. Pergilah Utsman menuju Mekah. Orang Mekah mengetahui ada rombongan muslim tidak bersenjata, mereka dengkinya tumbuh, mereka keserakahan dan marahnya timbul. Mereka berniat akan membunuh orang-orang muslim dan dikabarkan, dihembuskan bahwa Utsman meninggal. Tetapi di situ Rasulullah berpikiran jernih. Rasulullah mengatakan bahwa kami datang tidak dengan bersenjata, kami datang dengan baik-baik, kami hanya ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka tidak mau, mereka tidak boleh. Akhirnya Nabi Muhammad dengan bijaksana dia mengatakan, ayo kita buat perjanjian, ayo kita buat kemufakatan, membuat kesepakatan agar kedua belah pihak enak. Dibuatlah kesepakatan antara muslimin dan orang kafir. Ada 4 hal isi perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, tahun ini umat Islam tidak boleh masuk Mekah. Umat Islam bagaimana? Ya setuju, tidak apa-apa menunda tahun ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa. Yang kedua, 10 tahun tidak boleh ada peperangan. Artinya kita aman, kita damai, jangan ada yang saling memerangi. Umat Islam bagaimana? Setuju, orang Muslim setuju. Yang keempat, kalau ada orang kafir yang datang dan masuk Islam, maka kembalikan mereka kepada kami, kembalikan ke Mekah. Nabi Muhammad setuju. Kemudian yang keempat, bila ada orang Islam kembali kafir, tidak boleh dikembalikan ke Islam. Nabi Muhammad setuju. Sahabat kaget, wahai Rasulullah, apa benar kau menyetujui perjanjian itu? Itu kan merugikan kami. Masa ada orang kafir masuk Islam harus mereka ambil lagi, harus kembalikan ke Mekah. Sementara ketika ada muslim yang masuk ke kafir tidak boleh kita kembalikan, rugi dong kita. Hitungan orang rugi. Tetapi Nabi dengan bijaksana dia tersenyum. Tidak apa-apa, kita ambil semua hikmahnya. Kita hari ini tidak masuk Mekah, tidak apa-apa, terima dengan ikhlas. Semoga masih ada umur tahun depan. 10 tahun tidak boleh ada peperangan, itu berguna bagi kita. Kita tidak diserang, kita tidak menyerang. Kita amankan dulu negara kita damaikan di negara kita bina, kita didik umat Islam. 10 tahun waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, kalau ada orang kafir masuk Islam tidak apa-apa. Dia masuk Islam sudah kuat. Ketika kembali ke Mekah, ketika dia kembali ke orang-orang kafir, akidah akan tetap. Bahkan di sana dia akan menyebarkan Islam dengan sukaria. Tidak akan terjadi mereka hatinya berubah menjadi kafir. Keempat, kalau ada orang kafir, ada orang muslim yang kembali kafir, harus dikembalikan kepada mereka. Apa untungnya buat kita melihara orang kafir? Kita kan ingin orang yang betul-betul istiqomah. Kita ingin ada orang-orang yang baik. Silahkan saja mereka kembali kepadanya, tidak perlu kita minta kembali. Luar biasa ternyata pemikiran Nabi Muhammad, begitu bijaksananya, begitu adilnya, begitu berpikiran yang cerdas ke depan. Sahabat menerima dengan lega, menerima dengan baik, dan ternyata terbukti begitu tahun kemenangan umat Islam memasuki Mekah, apa yang terjadi? Fathul Mekah, kemenangan umat Islam. Orang-orang kafir berbondong-bondong ingin masuk Islam. Dan pada waktu itu kebahagiaan di Mekah.
dengan datangnya Islam tercipta. Maka disinilah sahabat Komariah yang dimanapun berada, kita harus bijaksana melihat sesuatu, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, jangan melihat dengan pikiran yang dangkal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.